Ratu Saba adalah seorang wanita yang cantik, cerdas dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, rakyat negeri Saba hidup sejahtera. Ustadz Syahrullah menjelaskan Ratu Saba telah mengetahui bahwa Nabi Sulaiman bukan saja seorang raja melainkan juga sebagai utusan Allah yang memiliki kekuasaan sangat luas, bahkan manusia dan jin tunduk padanya. Setelah Ratu Saba mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman yang dibawa burung hudud, isinya adalah seruan Nabi Sulaiman agar Ratu Saba tidak sombong dan agar menjadi seorang muslim sebagaimana dapat dilihat pada Al-Quran Surat An-Naml ayat 30-31. Ratu Saba pun mengadakan pertemuan dengan para penasehat dan pembesar di kerajaannya. Ratu Saba meminta pertimbangan kepada para pembesarnya berkaitan dengan sikap kerajaannya pada seruan Nabi Sulaiman. Ratu Saba khawatir bila melakukan agresi ke kerajaan Nabi Sulaiman akan mengalami kekalahan. Akhirnya Ratu Saba memilih jalur diplomasi. Ratu Saba mengirimkan utusannya ke kerajaan Nabi Sulaiman. Utusan Ratu Saba itu membawakan hadiah bagi Nabi Sulaiman. Sebetulnya, hadiah ini juga sebagai ujian dari Ratu Saba pada Nabi Sulaiman. Apakah Nabi Sulaiman itu benar-benar nabi atau hanya seorang raja yang haus harta? Ternyata Nabi Sulaiman tak silau dengan harta hadiah Ratu Saba, karena karunia yang diberikan Allah padanya itu jauh lebih besar ketimbang manusia lainnya, kata Ustadz Syahrullah saat mengisi program mengaji kitab Minwahil Quran karya Syekh Yasin Muhammad Yahya di Masjid Bait Al-Quran Pusat Studi Al-Quran beberapa hari lalu. Setelah itu Nabi Sulaiman mengumpulkan para pembesar di kerajaannya dan bertanya tentang siapa yang dapat memindahkan singgasana Ratu Saba. Lalu Ifrit, yakni dari golongan jin yang paling tangguh, menyatakan bisa memindahkan singgasana kerajaan Saba bahkan sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari singgasana. Lalu setibanya Ratu Saba, maka Nabi Sulaiman menguji ketelitian Ratu Saba dengan bertanya apakah singgasana di negeri Saba seperti yang ada di hadapannya. Nabi Sulaiman kemudian meminta kepada Ratu Saba memasuki singgasana tersebut. Sulaiman memerintahkan pasukannya membangun istana dari permata kaca seperti air putihnya. Di bawah lantai kaca yang sangat jernih tersebut, dapat terlihat air dan ikan-ikan. Ustadz Syahrullah menjelaskan yang dilakukan Nabi Sulaiman agar Ratu Saba memiliki rasa hormat terhadapnya. Dan agar mengukuhkan bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang utusan Allah Azza wa Jalla. Ketika Ratu Saba melihat lantai, dia mengira itu adalah air. Ratu Saba mengangkat pakaiannya sehingga tersingkap kakinya. Nabi Sulaiman pun menjelaskan bahwa itu adalah kaca yang melapisi. Setelah itu Ratu Saba takjub dan beriman. Ratu Balkis menunjukkan ketauhidan dan mengakui kenabian Nabi Sulaiman, katanya.